warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Ainsya Fitra dengan NIM 2362578 dan teman saya itu bernama Siti Fatimatul Zahra. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu Divide and Conquer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatul Zahra dengan NIM 2362584. Saya anggota kelompok 5 yang berjudul Algoritma Divide and Conquer atau Marge Sort. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu dalam analisis data seringkali diperlukan pengurutan data agar mudah dilakukan evaluasi, pencarian, atau klasifikasi. Kemudian, salah satu metode pengurutan yang efisien adalah Marge Sort yang berbasis strategi Divide and Conquer. Kemudian di sini ada studi kasusnya dan penyelesaian problem solving menggunakan Marge and Conquer atau Marge Sort. Seorang guru memiliki data nilai akhir dari 50 siswa dalam bentuk acak. Kemudian ingin mengurutkan data tersebut dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Kemudian keperluan penentuan ranking, analisis distribusi nilai itu menggunakan metode Marge Sort yang merupakan algoritma Divide and Conquer. Kemudian di sini ada data nilai siswanya belum terurut, yaitu ada 65, 78, 50, 90, 45, 82, 70, 62, 67, 55, 60, 92, 77, 53, 48, 69, 75, 85, 88, 61, 72, 80, 57, 59, 64, 63, 76, 81, 54, 73, 66, 52, 56, 47, 49, 58, 62, 68, 79, 71, 51, 74, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 93, 94, dan 95. Seperti yang kita lihat di gambar ini, data nilai siswa yang belum terurut. Kemudian itu ada Marge Sort, metode Marge Sort, yaitu langkah-langkahnya Marge Sort. Yang pertama ada divide, bagi array menjadi dua bagian. Kemudian yang kedua itu conquer, urutan setiap bagian. Yang ketiga itu combine, atau gabungan dua bagian yang telah diurutkan. Metode ini termasuk dalam strategi algoritma Divide and Conquer. Baik, terima kasih. Begitu saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebelum itu, apa sih merge sort itu dan apa divide and conquer? Nah, merge sort ini algoritma pengurutan yang membagi list jadi potongan-potongan kecil. Dia akan membagi mulai dari data besar, dia akan membagi menjadi kecil. Nah, dia akan urutkan mulai dari data yang kecil hingga terbesar. Kemudian setelah diurutkan, dia akan menggabungkan kembali data-data tersebut. Nah, kemudian divide and conquer ini adalah metode yang saya pakai untuk menyelesaikan masalah dari yang sudah dipecahkan tadi. Dia akan selesaikan, terus akan dia gabungkan. Nah, di sini ada codingan yang menggunakan bahasa Python. Sebelumnya di sini saya menggunakan Google Colab. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit. Di sini ada sebuah fungsi yang namanya merge sort. Ini adalah array. Kemudian array ini adalah list yang akan
diurutkan, list yang akan diurutkan. Kemudian di sini ada pemecahan. Nah, di bagian sini itu akan dipecahkan. Jadi kalau array-nya ini lebih dari satu, array-nya ini lebih dari satu, maka dia itu masih bisa dipecahkan. Jadi lebih kecil. Jadi bakal bisa dipecahkan menjadi lebih kecil. Kalau array-nya ini satu, berarti dia otomatis sudah terurut. Sudah terurut. Kalau dia lebih dari satu, dia itu bakal diulang lagi. Bakal dipecahkan lagi. Dipecahkan menjadi kecil. Nah, kemudian di sini ada di sini. Di sini akan membagi list. Membagi list dibagi menjadi dua, yaitu elemen kiri dan elemen kanan. Bakal dibagi menjadi elemen kiri dan elemen kanan. Nah, ini mid ini adalah titik tengahnya. Jadi, di mana dia akan membagi menjadi dua bagian. Nah, di mana di sini adalah menjadi dibagi menjadi nilai tengah atau nilai tengah. Kemudian ini adalah array ini array dia akan berisi elemen yang dari kiri hingga sebelum tengah, sebelum tinggi, dari awal hingga sebelum tengah. Kemudian kalau ini kanan ini dia bakal mulai dari tengah sampai akhir, dari tengah sampai akhir. Nah, lalu di sini itu ada bagian sini itu akan diurutkan, akan mengurutkan data yang sudah dibagi tadi dari tengah itu dan sudah dibagi menjadi dua. Di sini akan diurutkan. Nah, mana fungsi ini dia akan memanggil dirinya sendiri untuk kiri dan kanan. Nah, proses ini juga terus diulang-ulang sampai setiap bagian ini hanya memiliki satu elemen. Nah, lalu di sini ada penggabungan. Penggabungan untuk dua bagian yang sudah terurut, Nah, ini proses penggabungannya. Itu inisialisasi itu ada indeks, Ini mana indeks ini itu adalah posisi saat pada list atau data itu yang berada di kiri. Kemudian yang J ini itu adalah posisi saat pada list data yang berada di sebelah kanan. Sedangkan ini adalah hasil dari array yang sudah digabungkan. Kemudian ini di situ. Nah, selama masih ada elemen di kedua list ini atau di kedua data, itu maka dia bakal melakukan sebuah perbandingan. Maka dilakukan sebuah perbandingan yang jika elemen kiri ini lebih kecil, dia itu akan masukkan ke array yang ini tadi hasil dari penggabungan. Nah, setelah penggabungan dia akan masukkan, kemudian dia geser lagi ke depan untuk diulang kembali. Nah, kemudian jika elemen yang kan ini lebih kecil, dia itu bakal masukkan array ini dia bakal masukkan ke array. Dia bakal masukkan kemudian C ini bakal digeser lagi ke depan. Berarti dari tengah dia bakal digeser. Nah, kemudian posisi K-nya itu bakal digeser ke posisi berikutnya. Bakal digeser ke posisi berikutnya untuk
di ini di apa namanya di diurutkan dan digabungkan. Nah, kemudian di sini ada sisa elemen yang dimana sisa elemen kiri. Nah, di sini jika elemen kiri ini masih tersisa, maka semuanya itu bakal dimasukkan ke array. Kemudian ini juga jika elemen kanan ini masih tersisa juga, semuanya itu akan dimasukkan ke array juga. Jadi ya ini pemanggilan fungsi dan hasilnya nanti. Ini adalah pemanggilan fungsi yang dimana data ini bakal diurutkan menggunakan merge sort. Nah, kemudian hasilnya ini nanti kalau sudah di kalau nanti kita memanggil outputnya nanti tuh bakal tersusun, terurut mulai dari yang kecil hingga yang besar. Nah, kemudian ini di sini ini proses pemanggilan dari proses outputnya, setelah pengurutan. Outputnya itu ini, dia bakal tersusun, dia bakal terurut mulai dari yang kecil hingga yang paling besar, dari 10 hingga ke 91. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Satu pesan saya, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.